Kopinya kopi seduh yang masih nempel di sini ini, bukan minum kopi plastik. Kopi plastik minum langsung hilang. Tapi kalau kopi tubruk bikinan masyarakat khas ini misalkan disinergikan, ditubruk, minum masih ada di sini. Rasanya udah beda. Penggalakan misalkan, oh ini ada kopi, tanah di sini cocok untuk kopi. Terus bagaimana kopi itu bersinergi dengan lebah. Itu bagi saya itu konsep yang menarik yang sebenarnya sederhana. Semua orang bisa melakukan itu gitu loh, bukan ide cerdas. Saya pikir ini bukan ide cerdas, ini biasa saja. Tapi ide biasa saja kalau kita bisa up ke setiap elemen masyarakat, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu yang saya pikirkan. Contohnya dengan memanfaatkan tanaman kopi, bisa petani itu menambah income dari pemeliharaan lebah madu. Yaitu madunya nanti juga untuk dipasarkan, tentunya juga untuk menambah income masyarakat Desa Karangmojing. Yang notabene adalah termasuk kebutuhan kehidupannya masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pendapat saya masalah kelompok Giri Mulia ini sangatlah positif, sebab di sini sangat potensi sekali daerahnya. Harapan daripada KTH Giri Mulia Karangmojing kan mengharapkan wilayah Derak, khususnya umumnya wilayah Desa Karangmojing menjadi daerah kopi. Sebab di sini sudah banyak sekali kopi-kopi yang dalam waktu 1-2 tahun ini kopi sudah bisa diambil hasilnya, dan masyarakat KTH, anggota KTH khususnya yang punya kopi khususnya itu sudah bisa diandalkan dari segi penghasilan lahan di bawah tekan. Contohnya bisa kita saksikan sendiri, masing-masing KTH itu ya kebanyakan sudah menanam lebih banyak kopinya daripada tanaman-tanaman yang. Dengan adanya KTH ini ke depan mungkin akan lebih maju, yaitu program-program yang telah diprogramkan. Kami selaku pemerintahan desa sangat mengapresiasi, yaitu tentunya nantinya tujuannya adalah juga mensejahterakan masyarakat Desa Karangmojing, khususnya masyarakat petani. Hal ini sudah akan ada program-program dari KTH, yaitu terutama itu untuk penanaman tanaman di bawah dekakan. Contohnya misalnya tanaman kapulaga, terus kopi, pisang, kunyit dan sebagainya. Karena di mana-mana itu sudah tertanam, baik itu kopi maupun kapulaga dan juga hal yang lain, sehingga terjadinya suatu erosi mungkin akan berkurang.
setelah adanya KTH, Kopi Derak ini memang orangnya sekarang sudah lebih semangat lagi untuk mengembangkan kopi derak, khususnya kopi yang sudah dispek. Jadi tingginya kopi itu tidak tinggi, kurang lebihnya 1,5 meter, bentangannya itu bisa sampai 3-4 meter. Sedangkan dari satu pohon yang kopi derak ini yang sudah dispek itu sudah bisa menghasilkan, satu pohonnya bisa mendapatkan hasil sampai 15 kg ke atas satu pohon, sehingga masyarakat sekarang mempraktekkan, membuktikan ini hasilnya memang hasil nyata seperti itu. Kemudian di sini pada akhirnya masyarakat Derak ini supaya menjadi daerah kopi, dan tujuannya juga nanti untuk bisa menjadi contoh-contoh ke daerah yang lain. Sebab pemasaran kopi ini sekarang sudah diarahkan dari pemerintah sama perusahaan, sudah disalurkan, sehingga masyarakat Derak khususnya supaya semangat. Jangan sampai lahan ini ada lahan yang kosong, sehingga lahan tetap diutamakan untuk ditanami kopi dan yang lainnya untuk menambah peningkatan ekonomi dari masing-masing yaitu dengan adanya pembibitan atau penyetekan dari penanaman, penyetekan yang sudah bisa memasarkan ke lain daerah, yaitu dengan keahlian masyarakat Karangmojing khususnya Desa Derak itu dia sudah membidangi masalah penyetekan kopi, sehingga hal ini akan bisa dikembangbiakan di daerahnya sendiri, yaitu khususnya di daerah Derak nantinya akan menjadi sentra produksi kopi. Ini ya Karangmojing sekarang ada kelompok tani ini ya Desa Karangmojing ini di Derak ini sudah mulai, anggota itu sudah memulai mengembangkan kopi setek, biar nanti untuk menambah kesejahteraan anggota warga Karangmojing khususnya. Ini modalnya mudah saja, sederhana saja, tidak begitu sulit, cuman seperti ini, ikat, tarik kencang, mudah saja. Mudah-mudahan penyetakan kopi di Girimulya Desa Karangmojing ini mudah-mudahan tersebar luas untuk wilayah Kecamatan Gumelar dan selainnya, seperti itu. Mudah-mudahan setelah mayoritas warga mengembangkan kopi itu menambah kesejahteraan, menambah kemakmuran untuk warga Desa Karangmojing, khususnya anggota kelompok tani Girimulya. lain. Sebab kopi ini harapan dari masyarakat Karangmojing KTH khususnya, kopi Derak itu bisa sampai kemana-mana, orang bisa merasakan enaknya kopi Derak. Saya mempunyai bibit kopi sebanyak 150 batang. Itu tanah saya cuman 0,25 hektar. Nah, jumlah keseluruhan setiap batang itu 5 kilo. Jadi semua di total 750 kilo basah. Nah, saya jual 6.000 1 kilonya. Jadi di jumlah keseluruhan saya mendapat uang 4 juta
500. Nah, saya bikin kering jual beras itu yang 750 kg ini jadi beras 250 kilo. 250 kg. Nah, jadi 250 itu mendapat uang kalau jual beras 6.250.000. Nah, berarti kan untungnya lebih. Nah, itu yang 750 kilo itu saya mempunyai untung kalau dijual basah itu 4.500.000, kalau dijual kering beras 6.250.000. Apa sebaiknya ini kopi yang Bapak itu jual kan antara dua itu tadi ya, yang satu kopi bentuknya basah 1 kilonya 6.000, kalau yang kering itu yang 25.000. Nah, apa jangan dijual dulu Pak, apa sebelumnya mungkin kita olah dulu jadi kopi bubuk Pak, kopi bubuk asli sini, itu asli sini kita olah dulu, kira-kira 1 kilonya itu kalau diolah jadi bubuk itu jadi 6 ons. 1 kilonya itu basah itu yang seperti ini, yang merah-merah nih Pak, ini diolah dulu kemudian diolah jadi bubuk, kira-kira 6 ons dari 1 kilonya. 6 ons itu kira-kira harganya kalau bubuk itu berarti 60.000 Pak. Nah itu kalau berapa tadi satu anunya 1 kilo 6 ons. 1 kilo kalau dijual anu 25 ya Pak. Nah itu berarti lebih menguntungkan lagi 2 kali lipatnya, bahkan sampai kurang lebih 3 kali lipatnya itu Pak. Nah itu Sehingga di sini di Derak sudah bisa membuktikan masyarakatnya dari wilayah Derak ini sangat banyak sekali yang sudah menanam kopi. Harapannya nanti sekali panen ini harapannya supaya bisa mencapai minimal ton. Seandainya 1 orang 10 batang saja dengan hasil yang 1 batangnya itu 15 kilo, berarti 10 orang sudah menghasilkan 1 kuintal 150 kilogram. Tapi jumlah tersebut ini kan anggotanya sudah banyak sekali. Sekarang semakin hari semakin meningkat anggotanya, sehingga kalau dibuat jumlah 50 orang saja kali 15 kilo kopi kan sudah kelihatan hasilnya hampir 1 ton, ini 1 kali panen. Sehingga masyarakat dari Karangmojing yang jumlah penduduknya kurang lebihnya 3.500, nanti kalau sudah ketemu Derak ini bisa menghasilkan kopi yang sangat menghasilkan, ya insya Allah masyarakat nanti akhirnya semuanya pada mengikuti jejak-jejak yang telah dilakukan oleh masyarakat Derak tentang kopi. Insya Allah akan diadakan atau pemerintah akan mengadakan bahwa kopi tersebut nantinya akan diberi binatang di dalamnya itu luwak, sehingga nantinya luwak-luwak tersebut akan memakan buah-buah kopi, sehingga nanti akan bisa memproduksi kopi luwak di daerah Karangmojing. Itu insya Allah akan akan mendirikan suatu kemasan sendiri, yaitu akan diberi nama kopi luwak Derak atau kopi luwak enak Derak. Menambahkan lagi Pak, ini bisa juga diolah menjadi kopi enak luwak Derak niku Pak. Nah, ini dari yang merah-merah ini tadi yang hanya kira-kiranya apa namanya bubuknya itu hanya 60.000 untuk 6 ons, kira 1 kilo yang kita olah niku. Ini bisa lebih menghasilkan, lebih memberikan keuntungan untuk kita itu kalau kita usahakan bisa apa namanya diolah dulu lewat luwak Pak, bisa lewat kopi luwak tadi. Cara berarti supaya diolahnya itu kopi yang mateng-mateng ini Pak, ini yang merah-merah ini kita kasih pakankan ke luwaknya niku, nanti luwaknya mohon maafnya itu mengeluarkan apa fesesnya, tainya itu ibaratnya gitu niku, kemudian kita ambil niku olah, itu tidak bau Pak, itu ibaratnya apa kotorannya itu tidak bau, kita tinggal ambil kemudian kita diolah jadi kopi luwak bubuk niku. Nah, kalau bisa juga di label kita nanti itu pakai kopi enak luwak Derak niku Pak, bisa, itu insya Allah menguntungkan.
Kalau kopi luwak itu pasarannya itu kira-kira bisa di harga 1.200.000 Pak, 1 kilonya. Bisa lebih mungkin ya. Bisa lebih itu Pak. Itu. Insya Allah kita akan rencanakan seperti itu Pak. Bagaimana itu? Berarti lipat berapa ini kalau jadi kopi luwak? Kalau sudah ada luwak nanti. 10 kali lipat berarti Pak. Kira-kira 10 kali lipat yang bisa. Berarti lebih menguntungkan, lebih mensejahterakan untuk kita semuanya Pak itu Pak. Lebih menguntungkan lagi. Itu luwaknya dari mana itu? Luwaknya itu nanti kita bisa minta bantuan penyuluhan dari dokter hewan yang kita miliki Pak, yaitu Bapak Giri Ratomo, itu siap membantu, siap membudidayakan luwak di sini karena insya Allah itu bisa menguntungkan. Ada kopi di sini, tinggal luwaknya kita kerjasama dengan beliau Bapak Giri Ratomo Pak. Terima kasih sekali. Saya posisi di sini mewakili CV Mugirahayu dengan adanya kegiatan kelompok tani hutan KTH Giri Mulyo di sini. Saya ada keterkaitan. Misal mungkin suatu kegiatan yang sifatnya itu sebuah kelompok itu bisa berkembang dan kami sebagai CV juga bisa berkesinambungan untuk sistem sebuah usaha. Karena dalam kegiatan kita di dalam CV Mugirahayu ini, jadi sifatnya sangat mendukunglah dengan adanya KTH, baik itu kegiatan program tunda tebang, baik mungkin itu ada nanti sifatnya gerakan mungkin ada cek dam atau mungkin ada penanaman dan sebagainya. Dengan itu kami dari CV Mugirahayu mungkin sangat berterima kasih dengan adanya KTH di sini. Jadi sifatnya yang sifatnya itu bisa mengembangkan produk kualitas Karangmojing di sini itu bisa berkembang dan masyarakat bisa maju. Itu harapan saya sebagai dari CV Mugirahayu. Sebab di sini sudah didukung oleh pemerintah desa termasuk Bapak Lurah Joko, termasuk didukung oleh Pak Dr. Giri Ratmoko yang akhirnya nanti pendapatan masyarakat beliau menghendaki peningkatan ke depan supaya menjadi sentra kopi yang untuk andalan khususnya di masyarakat di Derak khususnya dan umumnya di Karangmojing. Sedangkan rencana daripada Pak Lurah sendiri, Pak Joko ataupun Pak Dokter ataupun Mas Sujarwo yang sebagai pengusaha sangatlah mendukung program KTH yang dicanangkan oleh penyuluh dari Balai 6 Purbatil. Terus tanam kopi, cocoknya dengan kopi ini. Wah, keren ini. Saya hubungi kontak personal Mas Udia secara ini dengan Pak Naryo. Pak Naryo, ini kalau ini dikembangin bisa jadi sebuah desa wisata ini. Agro ini, potensi agro bisa dikembangkan. Apalagi dengan potensi alam yang berbatasan langsung dengan wilayah perhutani. Kan begitu. Selanjutnya untuk pemberdayaan usaha dengan melibatkan kemitraan dengan CV Mugirahayu dengan pimpinan Bapak Jarwoto dan kerjasama dengan kader konservasi Dr. Hewan Giri Ratomo dalam rangka mewujudkan desa wisata menuju hutan lestari masyarakat sejahtera.
Pak.